Anda masih menyaksikan Suara Dewan Aceh TV pemirsa, dan kita masih di ruangan Pak Safar, Wakil Ketua DPR Aceh. Dan tadi kita sudah banyak membahas misalkan bagaimana kemudian PR-PR yang kemudian masih terus dikejar untuk selesai, dan APBN 2023 Pak ya. Ada kemudian porsi-porsi 4 porsi. Misalkan kita baca ekonomi yang pertama, infrastruktur, bagaimana kemudian SDM juga yang tidak luput dari situ. Tapi sebelum ke sana Bapak, bagaimana kemudian percepatan tadi yang sudah dilakukan dari kondisi 2022 ini Bapak untuk terus mengejar? Ya, kalau saya katakan bahwa PBA 2022 memang semangatnya Pak Penjabat Gubernur kan, apa yang disampaikannya ke Pak Ketua DPR ya, ketika di sela-sela waktu beliau berbincang-bincang, semangatnya jangan silpa lah kita tahun ini kalau bisa habisin sehabis-habisnya supaya nanti saya ngelobinya ke pusat, Aceh ini perlu terus uang gitu. Tapi kalau seandainya saya minta di sana, yang ada aja belum selesai. Itu ibaratnya bahasa yang tersirat yang digambarkan oleh Pak Penjabat Gubernur kepada Pak Ketua DPR dalam sela-sela mereka berkomunikasi. Nah, artinya itu yang kami dapatkan sinyal itu, sehingga 2022 kita cepatkanlah untuk PAPBA 2022 agar kita tahu mana kita bisa geser anggaran. Nah, tentu kemarin semangatnya dalam hal pemberdayaan ekonomi, penguatan UMKM, kemudian tersentuhnya bidang-bidang yang bisa menekan angka kemiskinan, itu menjadi hal yang paling kita kejar. Mana postur-postur anggaran yang bisa kita arahkan ke sana. Tapi juga tidak melupakan semangat kita bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia Aceh, dalam hal ini amanat regulasi di Dinas Pendidikan dan Kesehatan juga. Mutu dari kesehatan kita, pelayanan, gizi, ini juga menjadi hal yang menarik juga. Kenapa? Karena stunting kita juga angkanya cukup tinggi, ya, cukup tinggi sekali. Ini juga menjadi perhatian pemerintah. Jadi masyarakat kita juga menunggu apa sentuhan dan perhatian pemerintah di bidang itu. Menurut saya itu Mbak yang sekarang kami kejar di DPR Aceh dengan Bapeda yang lead di RKPA-nya, Rencana Kerja Pembangunan Aceh Perubahan itu, untuk segera dilakukan agar kita cepatkan untuk ketok palunya agar anggarannya bisa dieksekusi. Berarti belum sampai ke sana ya Pak? Belum. Untuk kesehatan tadi Bapak, banyak kemudian PR-PR yang difokuskan. Apalagi Bapak yang sedang dikejar untuk itu? Ya, kalau kesehatan jelas ya, mungkin isu-isu belakangan ini kadang-kadang kesehatan juga dihadap-hadapkan dengan peluang, misalnya legalisasi ganja misalnya. Ini kan di bidang kesehatan dianggap legalisasi ganja untuk kebutuhan medis itu sekarang sangat sangat dimeriahkan dengan opini-opini bahwa ganja ini punya manfaat yang luar biasa. Di persentase manfaatnya jauh besar sekali ketimbang mudaratnya. Sekali lagi ya, namanya narkotika ini juga harus hati-hati ya dalam pengendalian, melegalisasi dalam bentuk ya, harapannya adalah soal legalisasi untuk kepentingan medis, itu juga jangan salah untuk pengambilan kebijaksanaannya. Kenapa? Narkotika ganja ini masih dianggap golongan yang dianggap ini masih berbahaya, apalagi. Nah, ini saya katakan, makanya saya mengarahkan ke sana kalimatnya. Makanya saya katakan legalisasi yang kebutuhan medis ini kan dengan otomatis ini kan secara hukum sudah ditolak. Nah, semangatnya mungkin pasti ada upaya-upaya lain lah kan dilakukan oleh para teman-teman yang hari ini menganggap ini peluang nih, apalagi Aceh kalau soal ganja, ini tanah yang paling subur. Tanah yang paling subur, tanah yang paling makmur, sehingga akan ada pendapatan yang akan berlipat sehingga menimbulkan investasi baru bagi rakyat Aceh. Tapi saya harus wanti-wanti Mbak Indah bahwa narkotika di Aceh itu menjadi kejahatan nomor 1. Nah, ini harus menjadi perhatian kita. Sudah bicara kejahatan nomor 1, ancaman bagi kualitas sumber daya manusia kita ke depan. Nah, ini juga yang harus hati-hati. Saya kadang-kadang kemarin ada sempat ikut diskusi lah ya. Ada orang menuding saya tidak setuju legalisasi kebutuhan medis ini, dianggap saya punya statement yang masih prematur. Bagi saya tidak ada masalah ya. Perbedaan pendapat dalam legalisasi kebutuhan medis ini ya itu kan hak. Tapi saya melihat masih banyak mudaratnya kan. Mungkin juga keterbatasan ilmu saya melihat ganja itu bermanfaat. Tapi menurut saya untuk kebutuhan hari ini ya masih adalah sektor lain yang dalam hal ini untuk kebutuhan kita mengangkat sumber pendapatan yang kita miliki di Aceh. Saya pikir itu Mbak, bidang kesehatan. Bidang kesehatan. Ya. Kalau untuk masa kita di Bapak, bagaimana kemudian percepatan untuk pengejaran? Nah,
Dari 2022 ketok palu kemarin, kita keinginan Dinas Kesehatan ini terbuka sama kita. Terbukanya dalam hal ini, mana sih dari 5 rumah sakit regional itu yang kira-kira 2023 itu sudah fungsional. Tapi inilah kadang-kadang sudah masuk anggarannya, sudah disebar lagi, sehingga ya hanya infrastruktur yang dikejar dan belum ada yang fungsional. Nah, makanya saya bilang kemarin ke teman-teman, ayolah di Banggar, nanti kalaupun ada anggaran yang kita poskan ke rumah sakit regional, jangan semuanya lagi, udah kita prioritaskan mana nih yang kira-kira rumah sakit regional yang kebutuhannya sedikit lagi, anggarannya bisa untuk kita fungsionalkan. Kita fokus ke sana aja. Apakah diambil di Barat Selatan 1, Timur Utaranya 1, sehingga rentang kendali masyarakat untuk berobat itu bisa terbantu dengan hadirnya rumah sakit regional itu. Ini menurut saya itu menjadi salah satu kunci kita di bidang kesehatan dalam proses memberikan perhatian dan pelayanan bagi masyarakat Aceh. Jangan kemana-mana pemirsa, kami masih akan kembali setelah yang satu ini.